Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada segmen cerita dulu dengan saya Desi. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang cerita dari saudara kita Zulfirmansyah ya, dari Selandia Baru ya. Pembantaian umat muslim di Masjid Selandia Baru. Di balik tragedi Christchurch, kesaksian seorang ayah yang bertahan hidup. Ada apakah itu? Mari kita saksikan sedikit cuplikan berikut ini. The terrorism police are right now undertaking activities in Coffs Harbour, in the Coffs Harbour region. We're not certain whether... Firmansyah, seorang seniman dari Padang, kini menetap di Christchurch bersama keluarga kecilnya. Tetapi penuh cinta, hidup Firman dan keluarga sederhana namun bahagia. Pada tanggal 15 Maret 2019, hari itu berubah menjadi mimpi buruk yang akan terus membayangi ingatannya. Christchurch telah menjadi rumah Firman dan keluarga kecilnya selama beberapa tahun terakhir. Istri Firman bernama Alta Mari berkeluarga negaraan Amerika Serikat. Dan anaknya yang baru berusia 4 tahun yang bernama Avery menjadi pusat dunia Firman dan istrinya saat itu. Firman sering menghabiskan waktu di rumah, melukis, merawat Avery sementara Alta bekerja. Yang mana komunitas muslim di kota Christchurch itu suasananya hangat dan menyambut mereka dengan baik. Termasuk di dalam Masjid Al-Nur adalah tempat di mana Firman dan keluarga kecilnya itu merasa sangat terhubung dengan Tuhan dan sesama muslim lainnya. Hari itu adalah hari Jumat, hari yang selalu Firman rindukan karena bisa bertemu dengan teman-temannya di masjid yang mana ia juga waktu itu akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Firman dan Avery berencana pergi ke masjid seperti biasa. Firman selalu membawa Avery untuk mengenalkan padanya nilai-nilai keagamaan dan komunitas sejak dini mungkin ya guys ya. Keduanya tiba di Masjid Al-Nur sekitar pukul 13.30. Di sana itu biasanya sholat zuhur itu kurang lebih antara 13.40 ya guys ya. Jadi beda waktu dengan di sini. Masjid mulai ramai dengan jemaah yang datang untuk sholat Jumat. Keduanya merasa tenang, tidak menyangka bahwa hari itu akan berubah drastis dalam hitungan menit. Guys, hitungan menit ya. Saat Firman melangkah masuk ke dalam masjid dengan Avery, di dalam genggaman tangannya ya digandeng, Firman merasakan kehangatan ruangan ya kan, atmosfer yang positif ya kan, melihat banyak teman. Avery juga berlari-lari kecil ya kan, senang, bahagia, tersenyum pada orang-orang yang dikenalnya ya kan. Mereka mengambil tempat di belakang dekat dengan pintu keluar agar Avery itu bisa bermain tanpa mengganggu jamaah lain. Firman memandangnya dengan penuh kasih, bersyukur atas kebahagiaan sederhana itu ya. Karena memiliki anak yang mau diatur, mau di situ diajak beribadah ya kan, itu sangat kebahagiaan yang sangat istimewa ya kan. Sekitar pukul 13.40, suara keras yang asing tiba-tiba memecah keheningan di waktu sholat Jumat tersebut guys. Awalnya Firman mengira itu hanya suara petasan biasa, akan tetapi kemudian terdengar suara teriakan-teriakan yang menggema di dalam ruangan masjid tersebut. Firman seketika itu menoleh guys, dan yang ia melihat itu bahwa darah Firman itu seakan-akan berhenti guys, karena ia melihat baru pertama kali ini seorang pria memakai pakaian yang serba hitam, memakai helm ya, pakai masker, memakai pelindung badan ya kan, kayak polisi-polisi luar negeri gitu ya kan, pelindung badan yang warna hitam, berdiri di pintu masjid dengan memegang senjata berupa pistol ya kan, tembakan. Kemudian matanya itu dingin, sorot matanya dingin tanpa belas kasih. Ia menembak seluruh orang yang menutupi pada jalannya. Sebelum Firman sempat bereaksi, pria tersebut mulai menembak semua orang yang menutupi pada jalannya.
Seketika itu peluru-peluru itu berterbangan mengenai siapa saja yang ada di jalan, yang menghadang jalan pria tersebut. Ia tembak satu-satu. Firman berusaha menarik Avery pada saat itu, melindunginya di balik tubuh Firman, ya kan? Berharap bisa memberikan pelindungan apapun yang ia miliki. Suasana tersebut seakan-akan membuat semua orang itu mencekram, ya kan? Mengalami kepanikan, orang-orang berlarian ke sana kemari mencari tempat berlindung. Teriakan dan tangisan di situ menguasai udara di dalam masjid tersebut. Firman jatuh ke lantai, ia berusaha melindungi Avery di bawah tubuhnya. Jadi Avery itu dihimpit oleh tubuh Firman. Supaya apa? Supaya tidak terlihat oleh pelaku tersebut. Rasa sakit menjalar di kaki Firman ketika peluru mengenai pada kakinya. Firman merasakan darah mengalir, tetapi yang lebih penting ia memikirkan anaknya, yakni si Avery. Yang penting anak gue selamat, gitu kan? Itu yang ada di pikiran Firman. Dalam keadaan setengah sadar, Firman berusaha mencari celah untuk melindungi dirinya dan Avery. Firman mendengar suara peluru, dentuman peluru di mana-mana yang menembus dinding bahkan, ya kan? Serta semua tubuh yang bergeletakan, erangan-erangan orang yang sedang terluka. Setiap detik itu seperti rasanya berjam-jam. Dan Firman hanya bisa berharap pelaku akan berhenti dan meninggalkan tempat tersebut. Sebuah dorongan kuat pada saat itu, ya, dari sebelah Firman. Ada orang, ya, di sebelah Firman. Dia mencoba mendorong sampingnya salah seorang jamaah. Meskipun ia sedang terluka parah, ia mencoba bangkit dan menghadang pelaku. Akan tetapi usahanya tersebut sia-sia, guys. Yang ada malah ia menjadi sasaran empuk oleh pelaku. Ia ditembak berkali-kali dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Keputusasaan semakin mencekram jiwa Firman. Firman berusaha bergerak mencari jalan keluar, tetapi rasa sakit di kakinya itu membuat ia sulit untuk bergerak. Pelaku berjalan menuju ruangan utama, ya, ruang khatib, ya kan? Ruang khatib itu ruangan utama, menembaki tumpukan tubuh yang sudah terkapar dan berlumuran darah. Firman meluk Avery erat-erat, berusaha menghiburnya dan menenangkan diri. Firman harus tetap sadar, Firman harus memastikan Avery untuk tetap selamat, ya kan? Tiba-tiba pelaku berhenti menembak dan berbalik. Di situ Firman udah tegang nih. Wah, aduh astaga, ini pelaku udah menghadang gue nih. Kayaknya dia tahu gerak-gerik gue gitu kan. Akan tetapi puji syukur, ya, alhamdulillah, di situ ternyata pelaku itu meninggalkan tempat tersebut. Ya, Firman mendengar suara langkahnya menjauh dan pintu ditutup dengan dentuman yang cukup keras. Firman mengangkat kepala dan melihat ke sekelilingnya. Tubuh-tubuh terkapar, darah-darah berceceran di lantai, menggenang di mana-mana. Firman merasa ngeri. Di situ kok dalam masjid tersebut kayak hujan darah, karena darah itu mengalir di mana-mana, ya kan? Ia merasa mual melihat banyaknya kerusakan yang ditimbulkan, melihat anyirnya darah di mana-mana, ya kan? Nah, ketika pelaku pergi, Firman mencoba bangkit, meskipun rasa sakit di kaki Firman itu cukup menguras tenaganya, hampir tak tertahankan, ya. Avery menangis ketakutan, akan tetapi dia tidak terluka, ya, syukurnya, ya. Dengan sekuat tenaga, Firman berusaha menyeret diri, menggandeng Avery dan keluar dari Masjid Al-Nur tersebut, berharap bisa menemukan bantuan. Udara segar di luar terasa seperti anugerah setelah terjebak di dalam neraka. Firman dan Alta kemudian kembali ke rumahnya. Mereka menjalankan rutinitas kembali, ya kan? Di situ sebelumnya mereka mendapatkan bantuan dari komunitas muslim sedunia untuk meringankan bebannya, seperti sandang, pangan, papan, ya kan? Seenggaknya mereka sudah dicukupi. Kemudian mereka menjalankan rutinitas kembali. Firman menjadi pelukis kembali, ya kan?
Alta juga kembali ke pekerjaannya. Avery juga berusaha untuk menghilangkan rasa traumatis dalam dirinya. Satu dari hal ini, serangan itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang ya, tetapi juga mengajarkan pada semua tentang pentingnya persatuan, cinta, dan keberanian dalam menghadapi kebencian. Firman dan keluarganya tetap berpegang pada keyakinan bahwa mereka meskipun dunia terkadang penuh dengan kebencian dan kekerasan, ada lebih banyak orang baik di sekitar mereka. Orang baik yang bersedia membantu dan mendukung satu sama lain. Oke, dari kesaksian Zulfirmansyah tentang tragedi Christchurch ini, kita belajar pentingnya kemanusiaan, ketahanan, dan cinta dalam menghadapi kekerasan. Kisah ini mengingatkan kita untuk melawan kebencian dan diskriminasi ya oleh etnis manapun, serta membangun toleransi serta pengertian. Tragedi ini juga menyoroti peran penting solidaritas dan dukungan komunitas dalam membantu penyembuhan dari korban. Sebagai manusia, mari kita berkomitmen menciptakan dunia yang lebih aman dan penuh kasih, menghargai perbedaan, dan memastikan tragedi serupa tidak akan terulang kembali. Oke guys, begitu saja dari saya Desi dengan segmen cerita dulu. Berikan komentar kalian dan masukan kalian, dan apabila ada cerita yang mungkin kalian ingin diceritakan, silahkan masukkan dalam komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.